utamakan menyegerakan berbuka puasa. Tapi ingat, berbuka puasa tidak pada waktunya, itu menyebabkan batalnya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya tidak terkira dan nikmatnya tidak terhingga. Semoga kita termasuk orang-orang yang sedikit, yaitu orang-orang yang senantiasa berupaya mensyukuri segala nikmatnya. Salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dipuja dan dipuji oleh umatnya, oleh para malaikat-malaikat Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyanjungnya. Walaupun dia tidak ada lagi di bumi, tapi namanya tetap harum karena meninggalkan ajaran yang terbaik, yang sempurna, yang bisa menyelamatkan manusia dunia sampai akhirat. Pada video yang terbatas ini, kita akan mengupas tentang bagaimana menyambut dan menghadapi tamu agung atau tamu mulia Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Ramadan adalah penghulu bulan atau yang disebut dengan Sayyidus Syuhur. Kemuliaan Ramadan karena memang Allah Subhanahu wa taala memilihnya sebagai bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim. Nah, tentu saja kedatangan Ramadan bukan hanya sekedar kedatangan seperti bulan-bulan yang biasa. Kenapa demikian? Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang hal itu. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, beri berkah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Dan insya Allah tidak beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan itu. Tentu jauh di dalam hati atau sanubari yang paling dalam, secercah doa, bahkan asa yang kuat, impian dan harapan semoga Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah pada bulan Ramadan 1441 Hijriah tahun ini. Walaupun kita di dalam suasana yang sangat berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Suasana di tengah wabah yang melanda dunia. Malah dari wabah itu keluarnya fatwa dari majelis ulama di dunia bahwa dianjurkan untuk para umat Islam untuk lebih banyak di rumahnya atau stay at home. Nah, oleh sebab itu di tengah suasana seperti ini dan juga Ramadan akan menjelang, nah apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, yang tentu saja yang mesti kita siapkan adalah hati kita dalam menyambut Ramadan ini.
sering didengar marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Ramadan seperti tamu yang datang sekali dalam setahun. Ketika dia datang, dia membawa bingkisan, dia menjinjing dengan tangannya, dia membawa oleh-oleh bagi orang-orang yang menyambutnya, bagi orang-orang yang melayaninya dengan semaksimal dan sebaik-baiknya. Maka tentu saja hati orang yang berharap datangnya tamu Ramadan akan berbeda dengan hati orang-orang yang menganggap bahwa bulan itu sama saja antara satu dengan lainnya. Maka hati yang mengharapkan dengan datangnya Ramadan karena dia tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmat, doa para hamba di dalamnya diijabah, bulan yang penuh nikmat dan keutamaan atau fadilah karena nilai ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Bahkan dijelaskan oleh Rasulullah, nilai ibadah sunat setara dengan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya itu saja, ada door prize luar biasa di bulan Ramadan itu, terutama 10 Ramadan yang terakhir, yaitu Lailatul Qadar, malam Qadar, bahwa siapa yang beribadah di malamnya maka nilainya lebih baik daripada dia beribadah 1000 bulan. Nah, tentu saja hal ini hal yang sangat diharapkan, hal yang sangat didambakan oleh hamba-hamba Allah yang beriman, karena dia menyadari bahwa bisa jadi ketika dia kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala, bekal dia masih sangat sedikit. Sedangkan Rasul menjelaskan 3 hal yang mengiringi jenazah ketika dia pergi ke rahmatullah, yaitu saudara, handai tolan, dan keluarga, tapi mereka pulang. Yang kedua, harta, kekayaan, itu pun ditinggalkan. Tapi ada satu yang tetap setia mendampingi dan menemaninya, yaitu amal. Maka amal di bulan Ramadan adalah satu celah sebagai teman utama, teman setia ketika dia kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Bahkan bukan hanya nanti untuk akhirat, untuk di dunia saja. Keutamaan-keutamaan Ramadan baik secara individu maupun secara berkeluarga, bahkan secara bermasyarakat, sangat luar biasa. Misalnya, Ramadan mengajarkan tentang bagaimana kita hidup disiplin, hidup teratur, baik siang maupun malam. Teratur baik secara fisik maupun secara rohani. Bahkan di bulan Ramadan kita diajarkan bagaimana saling peduli antara satu dengan lainnya. Maka tentu saja ketika Ramadan dijalani dengan sebaik mungkin, maka akan membawa perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan baik pribadi maupun keluarga, apalagi bermasyarakat yang lebih luas. Tapi siapa yang bisa melakukan hal itu semua? Tentu saja adalah seseorang yang hatinya siap untuk menghadapi semuanya. Yang kedua, bagaimana menghadapi Ramadan dan apa yang perlu dipersiapkan? Hati juga. Tapi adalah hati yang memang di dalamnya ada keinsafan, ada rasa penyesalan ketika selama ini banyak kesalahan dan dosa, maksiat yang telah dia lakukan. Hati yang banyak maksiat dan dosa pasti berat dalam melakukan ketaatan. Sedangkan bulan yang datang adalah bulan yang penuh fadilah dan keutamaan, yang mendorong seseorang di dalamnya harus giat beribadah, melakukan berbagai macam kebajikan-kebajikan. Dan tentu saja hati yang bisa bertahan, hati yang bisa berbuat secara maksimal adalah hati yang taubat. Hati yang taubat. Atau hati yang zakkaha, yang dibersihkan oleh pemiliknya. Maka memasuki Ramadan ini, mari kita bersihkan hati kita, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menginsafi diri, karena bisa jadi selama ini hati ini sudah banyak dikotori dan dilumuri oleh berbagai macam dosa-dosa.
Itu yang kedua. Hati yang bersih, hati yang penuh harap. Karena di situ nanti akan melahirkan niat yang tulus dan asa atau harapan yang tinggi untuk Ramadan tahun ini khususnya. Yang ketiga, karena Ramadan ini adalah bulan ketaatan, bulan beribadah maksimal siang maupun malamnya, maka yang perlu dipersiapkan adalah al-ilmu, menguasai fikih Ramadan. Karena kenapa? Al-ilmu adalah kunci ketika kita melakukan amal. Kalau amal yang dilakukan tanpa ilmu, maka bisa jadi amal yang dilakukan itu tidak sah. Amal yang kita lakukan itu tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Dan tidak disuruh kamu kecuali melakukan amal ibadah dalam keadaan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan aturan agama. Sesuai dengan aturan agama berarti ada pemahaman tentang apa yang dilakukan. Rasulullah menegaskan tentang hal ini. May yuridillah khairan yufaqihuhu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah sebagai orang yang terbaik, Allah akan berikan kepada dia pemahaman yang baik juga tentang agamanya. Jadi pemahaman yang baik tentang Ramadan, mengetahui tentang apa rukun-rukun puasa, mengetahui tentang apa saja yang merusak dan membatalkan puasa, mengetahui tentang keutamaan-keutamaan tentang Ramadan dan puasa, serta mengetahui tentang ibadah-ibadah yang nilainya tinggi, yang nilainya memang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Maka itu pasti nanti akan mendorong dan membimbing hatinya, dirinya untuk melakukan ibadah yang terbaik. Nah, khususnya di bulan Ramadan ini. Contoh yang paling sederhana, kalau diamati, mana yang paling banyak orang yang beribadah di 10 Ramadan awal atau 10 terakhir? Lihat sajalah di berbagai tempat atau daerah. Secara jujur, umumnya pasti akan menjawab yang paling banyak itu adalah di awal Ramadan. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih besar nilainya? Di awal atau di akhir? Nah, yang lebih besar itu adalah di akhir. Karena dianjurkan i'tikaf, dan i'tikaf yang utama adalah 10 yang terakhir. Bahkan Lailatul Qadri di dalam hadis-hadis Rasulullah disimpulkan oleh para ulama itu jatuhnya di akhir-akhir Ramadan. Tapi ternyata akhir Ramadan malah cenderung dilalaikan dan ditinggalkan. Kenapa itu terjadi? Jawabannya tidak lain tidak bukan adalah bisa jadi pemahaman yang belum baik tentang Ramadan. Ilmu yang belum baik. Ilmu yang belum sampai kepada titik paham. Nah, termasuk juga misalnya banyak orang ketika dia menahan haus dan lapar mulai dari terbit fajar dan saat hampir terbenam matahari mampu. Tapi ketika menunggu detik-detik berbuka puasa, dia susah menahan atau juga melawan hawa nafsunya. Nah, terkadang malah terdengar saja bunyi mirip dengan sirene. Dia sudah melakukan buka puasa atau membatalkan puasanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Atimmus syiyam ilal lail." Sempurnakan puasamu sampai malam. Apa tanda malam? Ghurubis syams, terbenamnya matahari. Jadi oleh sebab itu hati-hati di dalam berbuka puasa. Memang diutamakan menyegerakan berbuka puasa. Tapi ingat, berbuka puasa tidak pada waktunya itu menyebabkan batalnya puasa. Jadi pentingnya fikih Ramadan. Termasuk fikih itu tentang amal-amal ibadah apa yang utama, seperti membaca Al-Qur'an. Maka bercita-citalah untuk bisa memperbaiki bacaan Quran dengan mengilmui tentang tajwid. Belajarlah di bulan Ramadan ini, baik belajar dengan berbagai macam media-media yang ada, atau bisa jadi anggota keluarga yang dia mampu dalam masalah qiraatul Quran dengan fasahah, sehingga kemudian
bacaan Quran kita menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Termasuk juga amalan-amalan sunnah lainnya, seperti memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah, memperbanyak infak dan sedekah. Nah, kemudian apalagi? Yaitu tingkatkan semangat. Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Evaluasi Ramadan tahun dulu, di mana kelemahan, di mana kekurangan, di mana ada kelalaian. Dan Ramadan tahun ini upayakan minimalisir kelemahan dan kekurangan serta kelalaian itu. Sebab belum tahu kita bisa juga menikmati Ramadan ke depan. Bahkan wallahu alam, apakah Ramadan tahun ini masih di dalam suasana yang agak mencekam dengan wabah COVID-19 ini yang setiap hari jumlahnya selalu bertambah. Nah, tentu saja mudah-mudahan doa-doa para mukmin diijabah oleh Allah SWT. Maka mari kita perbanyak, baik sebelum Ramadan ini, apalagi nanti di bulan Ramadan, kita perbanyak doa-doa kita kepada Allah SWT. Karena Allah menjanjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, Allah akan turunkan pada dia berkah, bahkan bukan hanya dari langit, termasuk wal ard, Allah akan semburkan dari bumi. Dan yang terakhir, hadapi Ramadan sesuai dengan fatwa dari majelis ulama serta instruksi dari pemerintah. Supaya bagaimana? Supaya wabah ini segera berlalu dan supaya penularannya bisa teratasi atau terbatasi sehingga dia tidak mewabah begitu lama, dan semoga Allah SWT mengangkatnya. Jadi anjuran pemerintah supaya kita senantiasa perbanyak ibadah di rumah. Dan alhamdulillah semakin banyak di rumah, semakin banyak yang bisa kita lakukan sebetulnya. Termasuk bagi adik-adik mahasiswa yang kuliah, silakan semakin banyak kesempatan untuk men-searching berbagai sumber-sumber, artikel-artikel, tulisan-tulisan para pakar dan ahli. Bahkan banyak waktu untuk bisa membaca Al-Quran lebih banyak, mengkhatamkan Quran lebih banyak daripada bulan-bulan Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Dan juga semakin bisa untuk menjaga ibadah-ibadah sunnah lainnya. Misalnya menjaga sunnah duhanya, menjaga qiyamul lailnya, menjaga tahajud malamnya. Bahkan untuk berinfak dan bersedekah, bisa jadi silakanlah bagi yang di kampung halamannya masing-masing, tingkatkan kepedulian. Bila perlu ajak warga sekitar, tunjukkan peran kita sebagai seseorang yang mampu untuk memanage, walaupun hanya orang-orang yang terdekat dengan kita, untuk memberikan santunan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama yang terdampak oleh COVID-19 ini. Nah, ini sajalah tausiah berkenaan dengan upaya mempersiapkan diri dalam menyambut Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan 1441 Hijriah ini jauh lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya ibadah-ibadah yang kita lakukan. Demikian video pendek ini. Terima kasih. Ingat, stay at home, patuhi anjuran dari ulama dan juga para pemerintah supaya kita bisa terlepas dari musibah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.